Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati. Ketemu lagi dalam Amrobi pada pagi hari ini. Sebelum kita beribadah bersama, kita berdoa dulu adik-adik ya. Mari bangkit berdiri, tangan dilipat, mata itu tutup ya adik-adik. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan, kami bisa beribadah online bersama Tuhan. Kami percaya ibadah hari ini Tuhan, ibadah yang penuh sukacita, penuh kebangkitan bersama Engkau Tuhan, penuh damai sejahtera pada Engkau Tuhan. Roh kami Engkau bangkitkan, lebih hidup dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, saya Elvin. Elvin mau menyanyikan lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati. Nah, ketemu lagi dengan siapa ya panggilnya ya? Pak Beni, Om Beni, Kak Beni. Wah, terserah saja. Tapi pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Kitab Bilangan pasal yang ke-9 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Ya, tapi sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu memohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena kasih-Mu kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Bahkan sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon biarlah Roh Kudus yang akan menuntun kami. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang tersampaikan itu hanya kebenaran yang berasal daripada-Mu. Engkau mudahkan untuk kami mengerti sehingga iman kami terus bertumbuh di masa muda kami ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya tubuh, jiwa dan roh kami hanya di dalam pimpinan-Mu saja, Sang Firman itu sendiri Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu saja ya Tuhan kami berdoa. Amin. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari kisah bangsa Israel yang waktu itu mereka habis keluar dari tanah Mesir. Nah, mereka dari tanah Mesir kemudian oleh karena kuasa Allah melalui pimpinan Musa, mereka menuju ke tanah Kanaan. Nah, sampailah mereka waktu itu di padang gurun. Nah, karena padang gurun itu kalau siang, apa ya kira-kira kalau siang itu apa? Dingin? Enggak ya? Kalau siang itu panas sekali. Kemudian kalau malam, padang gurun itu dingin sekali. Bukan cuma dingin, dingin sekali. Meskipun Om Beni belum pernah ke sana ya, tapi beberapa orang beri kesaksian seperti itu. Padang gurun itu kalau siang bisa panas banget, kalau malam bisa dingin banget. Nah, tetapi
Allah kita itu, kita kemarin sudah belajar, Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai. Dan Allah itu menyertai umat Israel dengan apa? Dengan satu berkat yang luar biasa. Kalau siang umat Israel itu dikasih tiang apa? Benar, tiang awan untuk melindungi dari terik matahari. Kalau malam, ya toh, karena gelap kemudian dingin, dikasih tiang api. Wah, tapi tiang awan dan tiang api ini juga memberi pertanda kepada umat Israel. Pertanda untuk apa? Jadi kalau tiang awan atau tiang api itu turun, berhenti, ya toh, berhenti, kemudian tiang awan itu turun, ya toh, mereka harus menetap di situ. Kemudian kalau tiang awan itu naik, nanti bisa dibaca di ayat 17, setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkat. Wah. Jadi nanti ayat 15 bisa kita baca, Beni bacakan ya. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikian selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkat. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Itu sebagai tanda. Jadi kapan orang Israel harus berangkat, kapan orang Israel harus berkemah, itu sebagai tanda. Nah, luar biasa. Allah itu menyertai umat pilihannya. Allah itu menyertai orang-orang yang percaya, orang-orang yang menyembah Dia. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita menghadirkan Allah dalam hidup kita. Wah, ya toh? Kita akan belajar bagaimana kita menghadirkan Allah dalam hidup kita. Loh, katanya Allah Immanuel, berarti Allah tidak hadir. Allah itu selalu hadir. Tetapi bagaimana supaya kita lebih peka, kita lebih mengenal suara Allah. Yang pertama, nah, kita harus mendirikan kemah Tuhan atau kemah suci atau bait suci. Nah, itu melambangkan kehadiran dan penyertaan Tuhan itu ada. Kemah suci itu letaknya waktu bangsa Israel itu ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah umat. Itu perlambang apa? Bahwa kita harus senantiasa fokus. Kita harus senantiasa tertuju. Ya kan? Kenapa? Umat Israel waktu itu di sekelilingnya itu, ya, di sekelilingnya itu mereka akan selalu melihat, ini kira-kira awannya ada enggak ya? Nah, itu harus ada di tengah-tengah supaya kelihatan. Nah, itu adalah gambaran bahwa kita itu harus benar-benar fokus dalam membangun bait Allah. Nah, yang ketiga, bait Allah itu siapa tahu? Bait Allah itu kita. Bait Allah itu hidup kita. Di Perjanjian Baru dikatakan bahwa tubuhmu adalah bait roh. Nah, kita harus sungguh-sungguh ini membangun bait Allah, yaitu hidup kita. Nah, terus yang kedua, kita harus mendengar suara Tuhan dan mentaatinya. Awan tadi adalah sebagai tanda perwakilan yang menunjukkan kapan umat Israel harus berjalan, kapan umat Israel harus diam. Seberapa lama? Tidak tahu. Ya tergantung awan itu tadi. Kalau awannya di situ lama, ya lama. Kalau misalnya hari ini barusan berhenti, besok pagi berjalan, ya umat Israel harus taat. Karena itu adalah bentuk firman Tuhan, bentuk pimpinan Tuhan. Dan kepekaan itu menjadi penting. Nah, kalau kita mau mendapatkan penyertaan Tuhan yang luar biasa, kita harus mau mendengar firman itu, mentaatinya, dan melakukan. Sehingga kehidupan kita ini, kehidupan masa depan kita itu sungguh-sungguh menjadi luar biasa. Seperti halnya umat Israel yang mendapat pimpinan dari tiang awan, itu adalah bagian yang harus kita pelajari. Ingat, yang pertama kita harus mendirikan kemah Tuhan. Kemah Tuhan atau bait Allah itu harus kita dirikan. Ya, dan kemah Tuhan itu adanya di tengah-tengah umat Israel. Itu adalah perlambang atau tanda kita harus fokus sungguh-sungguh untuk membangun bait Allah, yaitu siapa? Diri kita. Dengan apa? Baca Alkitab, memuji Tuhan, ya, mendengarkan
YouTube, video yang ada di JKI untuk membangun iman kita. Dan yang kedua yang lebih penting, setelah mendengarkan kita harus melakukannya. Nah, mungkin itu yang bisa dibagikan oleh Om Beni. Mari kita menjadi pendengar yang baik terhadap firman dan menjadi pelaku firman. Dengan begitu, bait Allah itu kita sendiri itu sedang kita bangun. Dan dengan membangun bait Allah, kita benar-benar mendapat penyertaan dari Allah. Kita akan berdoa. Tuhan Allah yang hidup, kami mengucap syukur jika pagi hari ini kami boleh belajar bersama dengan umat Israel. Bagaimana mereka mendapat penyertaan-Mu. Biarlah pagi hari ini pun kami belajar, kami mau mendengar firman-Mu, kami mau menjadi pelaku firman-Mu, sehingga kehidupan kami ini senantiasa mendapat penyertaan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.